yang matematika. Sabar aja, tenang aja. Sampai maghrib, azan. Ya terlambat sedikit, jangan bingung. Wah terlambat sedikit, nah aku azan. Tidak perlu begitulah. Santai aja. Sampai ada waktunya bisa kita lakukan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembahyang berjamaah. Tadi baca wirid dipotong. Nggak apa-apa, karena ada acara, potong, nggak jadi masalah. Santai-santai aja. Jangan memahami agama itu kaku. Wah, kalau Isra Mi'raj baju putih kok mana ding baju putih? Baju putih di belum ditampas bangai. Oh, nyangit-nyangit lon bini. Bungol ikam nih tahu aja malam ini Isra Mi'raj kada ditapas lah baju telok belang aku. Oh, lon bini bebungol-bungol lon bini. Ku sambat-sambat. ما اقدرش اطمن روحي. Ini anak-anaknya bermain-main asik dan sebagainya. Nggak usah ditegur-tegur lah. Yang penting kalau berkelahi aja baru ditegur. Kalau tidak berkelahi nggak usah ditegur, biarkan aja dia. Dia senang di masjid. Makanya Nabi pernah mengatakan ketika anak-anak sedang rame-rame di masjid, ada sahabat negur, nggak usah ditegur kata Nabi, biarkan aja dia. Karena masjid itu adalah, kata Nabi, raudatul jannah, kebun surga kata Nabi. Anak-anak itu juga termasuk bagian daripada bunga-bunga yang ada di dalam surga itu, subhanallah. Jadi gembiralah kita melihat anak-anak. Agama ini perlu senang, Pak. Allah saja memberi kesenangan kepada Nabi. Agama ini perlu senang. Jangan melihat Allah itu seperti orang brewok, kayak algojo. Tahu lah pian kayak algojo. Sekarang ini banyak orang melihat agama Islam itu, Tuhannya orang Islam itu banyak melihat Tuhan itu bagaikan algojo. Bagaimana itu? Keras sekali memahami agama. Ya kah? Apa-apa wajib. Jenggot wajib. Apalagi? Macam-macam semua kayaknya wajib semuanya agama itu. Sekali terlambat sembahyang bisa masuk neraka gitu kan. Ya janganlah agama tuh seperti keras-keras begitu. Ada orang duduk di kuburan membaca Yasin, syirik. Ya kah? Apalagi? Nggak ada ajaran agama Islamnya begitu. Ada orang bacaan maulid, peringatan maulid seperti ini. Ngapain itu maulidan? Ngapain tuh Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu kan bukan untuk diperingati, Isra Mi'raj itu kan untuk dilaksanakan. Wah, gitu kan? Padahal apa yang terjadi? Dia mencoba-coba rasional, tapi sebenarnya dia tidak rasional. Sama orang kafir kan? Isra Mi'raj kemana? Ke langit Muhammad. Bah, kegilaan Muhammad tuh. Ke langit, siapa yang percaya? Kita aja hantak-hantak. Ada orang kafir, Utbah, dia mengangkat-ngangkat apa nih? Kakinya. Apa kayak main orang kasti itu apa tuh? Ke langit, berubah ke langit. Kalau kita ini kayak film yang berubah, itu ada kalau berubah gitu kan. Saking mengejeknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisalah kita ke langit beginilah gitu maksudnya kan. Karena zaman itu tidak ada pesawat terbang, tidak ada. Jangan melihat Tuhan itu seperti algojo. Lihatlah Isra Mi'raj. Tuhan itu begitu sayang kepada hambanya, sampai-sampai diajak hambanya, kekasihnya ini diajak sampai Sidratul Muntaha. Perhatikan Tuhan itu Rahman dan Rahimnya, kasih sayangnya. Jangan engkau lihat Tuhan itu keadilannya. Karena Nabi mengatakan, jangan coba-coba Anda minta kepada Allah keadilan. Kamu tidak akan sanggup. Kalau kamu minta kekerasan Allah, kamu tidak sanggup. Tahukah kata Nabi, rahmat Allah itu di muka bumi ini 99 itu kasih sayang Allah. Hanya satu kemurkaan Allah. Satu kemurkaan Allah itu ditutup oleh 99 rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini senang, nyaman hidup. Jangan keenakan dan kenyamanan ini menjadikan kita melihat Allah justru begitu garang. Apa yang terjadi? Begitu keras.
Santai sajalah, beragama juga santai juga. Nah, tuh kan Isra Mi'raj terlambat sembahyang Isya jadinya. Ya sekali-sekali lah terlambat sembahyang Isya, masa harus tepat waktu terus? Ya kah? Apa gara-gara terlambat sholat Isya masuk neraka? Nah, itu kan? Nah, berpikirnya kan enak kan gitu kan? Sekali-sekali lah tidak sembahyang, boleh aja lah. Boleh lah Pak, sekali kada sembahyang. Bingung gak apa lah. Itu hanya pertanyaan, bukan menyuruh orang tidak sembahyang, bukan. Kita sholat, jangan seolah-olah kayak matematika. Sabar aja, tenang aja. Sampai maghrib, ajan. Ya terlambat sedikit, jangan bingung. Wah terlambat sedikit, nah aku ajan. Tidak perlu begitulah. Santai aja, sampai ada waktunya bisa kita lakukan ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembahyang berjamaah. Tadi baca wirid dipotong, nggak apa-apa karena ada acara, potong, udah jadi masalah. Santai-santai aja. Jangan memahami agama itu kaku. Wah, kalau Isra Mi'raj baju putih kok mana ding baju putih? Baju putih di belum ditampas bangai. Oh, nyangit-nyangit lon bini. Bungol ikam nih tahu aja malam ini Isra Mi'raj kada ditapas lah baju telok belang aku. Lon bini bebungol-bungol lon bini. Sambat-sambat, gasan apa? Pakai baju apa? Ada kaos oblong pakai. Nggak apa-apa. Karena Allah sendiri kadang menyuruh harus pakai baju putih, pakai gamis. Ada bisi baju kaos, pakai baju kaos, santai aja, enjoy aja. Jangan merasa malu lah juga. Agama itu baik sekali. Jangan kita beragama ini seolah-olah agama ini milik pengawas di samping kita. Tidak, agama kita ini milik Allah, bukan milik kita. Jalan santai-santai. Wah, ngalih aku Isra Mi'raj tuh anak merokok. Nggak apa-apa, kalau mau merokok duduk di luar, merokok aja situ kada apa-apa. Siapa yang menegur, ya kah? Jangan dijadikan alasan apapun juga. Datang dan ramaikan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mukmin, wa bainana minal mukmin. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwal mukmin. Kita dan Rasulullah adalah mukmin. Kita dengan Rasulullah saudara kita Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan qalbul mukmin minni qalbul mukmin. Sesungguhnya aku ini adalah dari hati orang mukmin. Artinya apa? Ketika kita merasa gembira dengan Isra Mi'raj ini, seperti itulah apa yang ada di dalam hati Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merasakan kegembiraan beliau, mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dari Isra dan Mi'raj. Agama ini bayangkan Pak, kalau pian sembahyang aja. Kau lah pian bayangkanlah sembahyang aja. Artinya apa? 24 jam pian sembahyang sanggup kada? Isra Mi'raj itu 50 rakaat disuruh kan begitu tuh. Kalau 50 rakaat itu dilaksanakan, habis dah waktu kita nih. Yalah, habis dah, ada waktu lagi tersisa. Dipotong, diringkas jadi 5 waktu. Alhamdulillah, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dapat rahmat itu kita nikmati. Ibadah itu tidak hanya begini, ibadah itu juga termasuk kegembiraan kita bahwa Nabi mendapatkan Isra dan Mi'raj. Sebagaimana kegembiraan kita ketika beliau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syair, Allahu Allah, itu kah? Lama nadani huwa fasirtu abdan. Apa lagi? Mamlukallahu huwa, ya kah? Allah lama nadani huwa, ketika aku menyebut nama Allah, ketika aku memanggil nama Allah, huwa Allah pasir tu abdan, maka jadilah aku abdan, hambanya, mamlukallahu, tunduk dan taatlah aku kepadanya. Subhanallah. Apa itu maksud kisah itu? Kisah itu mengisahkan, itu adalah hakikat agama. Hakikat agama itu adalah ketika kita sudah bisa memanggil Allah, berdoa kepada Allah,
banggalah kita sudah bisa melakukan itu. Itu tidak didapat dibanggakan oleh orang-orang terdahulu yang tidak menemukan Tuhannya. Bahkan Aristoteles, Socrates, Plato, Platonisme, Pythagoras, semua ahli-ahli filsafat Yunani yang cerdas-cerdas itu, yang diagungkan oleh orang-orang barat itu, mereka di mulut mereka tidak pernah menyebut nama Allah. Kecerdasan saja tidak akan mencapai kepada hakikat kehidupan ini, yaitu mampu menyebut dan memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya orang-orang biasa, duduk di sini tidak secerdas mereka, tidak sehebat mereka, tapi kita sudah bisa memanggil nama Allah, Allah, Allah. Subhanallah. Kita dapat sholat bersama, kita bersama anak-anak kita, bersama istri kita, mengerjakan ibadah. Subhanallah, ini hadiah yang luar biasa dari Allah kepada kita. Bergembiralah kita sebagai orang muslim, orang mukmin di dalam kehidupan ini. Sampai jam berapa kita nih? Hah? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Nak Bapak? Sembahyang Isya belum menjolol ya? Sembahyang Isya berjamaah ya, kata tetap lah. Kalau ampihan berjamaah. Jadi sempurnalah kita beragama. Jadi Isra Mi'raj ini untuk apa? Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita kegembiraan orang mukmin, bahwa kita akan nanti diberikan hadiah oleh Allah